نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, dan Tuhannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan melanjutkan review di Jim Media Channel, yaitu debat atau diskusi lintas agama antara Islam dan Kristen. Untuk itu mari kita langsung saja ke TKP. Mari kita bersama-sama menyimak. Jadi tidak ada pernyataan di dalam Matius pasal 4 ayat yang 10 Yesus menegaskan bahwa dia adalah Tuhan Allah. Itu tidak ada. Itu sebuah kekeliruan itu kalau itu menegaskan bahwa oke, lanjut Bu. Ya, itu tadi kamu ada 3 menit, saya juga 3 menit ya, 50, Oke, 53 ya. Nah, sekarang gini ya, kalau ketika kamu mengatakan saya mengarang-arang, saya berasumsi, maaf, tidak ada satupun ayat-ayat yang saya asumsikan, tidak ada satupun ayat yang saya karang-karang. Karena apa? Karena kamulah yang salah, bukannya saya nyala-nyalain, nggak ngajak berantem, tetapi memang fakta kamulah yang salah. Saya sudah bilang, kamu salah pakai ayat, kamu salah menilai ayat, dan kamu salah comot ayat. Karena Alkitab tidak boleh dicomot, Alkitab tidak boleh diambil tanda kata kunci. Alkitab harus dibaca secara kontekstual, karena Alkitab itu kontekstual. Dia berdasarkan konteksnya, dia berdasarkan alur ceritanya. Kenapa ayat itu disebut? Karena ada alur cerita yang mendasarinya, yang membelakanginya, yang membuat ayat itu tersebut gitu loh. Halo? Ya, halo, lanjut. Yang membuat ayat itu tersebut. Nah, sekarang coba unjukkan lagi. Matius, kamu kan bilang Matius itu ayat 10-nya ya. Sekarang saya mau ajak ayat ke-5, karena ini kontekstual, kita baca ayat yang ke-5 ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Nah, ini kan perkataan iblis kan? Jikalau engkau anak Allah, lalu kita ini supaya enggak ini ya. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tersentuh kepada batu. Lalu jawab Yesus apa? Yesus jawab apa di situ? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kenapa kamu bilang saya berasumsi? Iblis sedang mencobai Yesus dengan mengatakan, apakah jikalau kamu itu anak Allah, kamu jatuhin. Yesus menjawab apa? Kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saya nggak berasumsi, jelas tertulis ini, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jelas di sini Yesus mengaku Tuhan Allah. Lalu di akhirnya dia mengatakan, Yesus berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Nah, Tuhan Allahnya siapa? Ya jelas tertulis, Yesus ngaku sendiri, Tuhan Allah itu adalah dia sendiri. Ya, mari kita cek ayat Matius 4. Karena sepertinya Ibu Uti ini blunder juga dalam memahami Matius 4. Seolah-olah ketika iblis mencoba Yesus pada ayat ke-45, 46, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Jadi ini
kalau menurut Bu Uti ini Yesus adalah Allah atau Tuhan. Dia dibawa oleh iblis kemana-mana, termasuk ke hubungan bait Allah. Dan menempatkan dia itu dimaksud Yesus ya, di hubungan bait Allah. Jadi ini iblis Yesus itu digendong sama atau dibopong sama iblis dan diletakkan di hubungan bait Allah. Di situ saja sudah nampak bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Kemudian ayat 46, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah ini, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi iblis ini mencobai Yesus itu dengan mengatakan bahwa Allah itu akan menolongnya apabila Yesus lompat dari hubungan bait Allah. Dan Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menolong Yesus. Sehingga Yesus pun menjawabnya dengan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya, apa yang iblis katakan tadi itu, bahwa Allah nanti akan menolongmu, tapi Yesus tidak mau karena itu adalah mencobai Allah sendiri. Bukan berarti seperti yang Ibu Uti asumsikan bahwa di sini tertulis iblis mencobai anak Allah, kemudian Yesus menjawab, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya maksudnya Yesus itu sendirilah Allah katanya. Ya blunder yang kesekian kalinya Ibu Uti. Oke. Jadi ini kekacauan Ibu Uti yang katanya harus memahami secara kontekstual, secara komplit, secara lengkap. Akan tetapi kalimat yang inti dari kenapa Yesus menjawab bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu itu tidak dicerna dengan baik. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Mari kita simak bersama-sama. Risto, ini kan masalah kita. Saya selesaiin dulu dong satu ini. Saya selesaikan tadi saya bilang satu saya selesaikan. Saya selesaikan ya, biar saya enak. Nah, gini kan kamu tadi mengatakan siapa yang menyuruh menuhankan Yesus, di mana pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Aristo, yang kamu baca tadi, Yesus mengaku anak Allah, Aristo. Yang kamu baca tadi di dalam Matius 4 itu, anak Allah itu artinya Tuhan Allah. Itu yang kamu ketahui. Selama ini Yesus mengaku anak Allah. Karena apa? Karena anak Allah itu artinya Tuhan Allah. Jadi ketika kamu menanyakan gimana Yesus mengaku Tuhan, loh kamunya yang nggak ngerti topiknya, kamu nggak ngerti konteksnya. Orang-orang Yahudi itu ketika Yesus mengaku anak Allah, anak tunggal Allah, langsung dibunuh, langsung dianggap menghujat Tuhan, langsung disalib. Karena anak Allah itu artinya Tuhan Allah, itu yang kamu nggak tahu. Makanya belajar itu dari konteksnya. Anak Allah itu artinya iya, anak Allah itu artinya Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, anak Allah artinya Allah dan Yesus Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi
Uti Watimena ini termasuk dalam kategori kelompok yang disebut dengan atau aliran yang disebut dengan Sabelian. Tapi dari awal dia berbicara tentang Trinitas. Sekarang kembali ke Sabelian. Sementara juga bahwasanya kelompok atau denom-denom dari Trinitarian itu menganggap bahwa Sabelian adalah sesat. Baiklah, jadi tentang Sabellianisme atau Sabellianisme atau modalisme. Ini ada beberapa catatan bahwasanya menurut seorang pendeta yang kondang juga, yaitu pendeta Ezra Alfred Soru, Sabellianisme itu adalah aliran yang sesat. Nanti kita lihat videonya. Akan saya tunjukkan dulu bahwa tulisan seorang Profesor John MacArthur dikatakan bahwa modalisme adalah ajaran sesat. Jadi modalisme ini dengan Sabellian ini bagai pinang dibelah dua. Jadi bahwa dikatakan Allah itu menjelma seperti yang dikatakan oleh Ibu Uti tadi, bahwa Allah menjelma menjadi Yesus, nanti menjelma menjadi Roh Kudus. Nah, dengan demikian bahwa Allah itu esa, cuma hobinya menjelma atau suka menjelma jadi Yesus, menjelma jadi Roh Kudus. Ya, itulah modalisme atau Sabellianisme. Ini jelas ditentang habis oleh kelompok Trinitarian atau Tritunggal, doktrin Tritunggal, seperti penganutnya adalah Alfred Ezra Soru. Mari kita lihat bagaimana pidatonya dia mengenai atau khotbahnya dia mengenai Sabellianisme. Mari kita simak bersama-sama. Sabellianisme itu adalah salah satu doktrin atau ajaran yang salah atau boleh dikatakan sesat tentang doktrin Tritunggal. Kalau Tritunggal yang Alkitabiah itu adalah bahwa ada 3 pribadi di sana. Pribadi pertama adalah Bapa, pribadi kedua adalah Anak, pribadi ketiga adalah Roh Kudus. 3 pribadi itu memang benar-benar pribadi yang berbeda satu dengan yang lain. Karena itu Bapa itu bukan Anak, Anak itu bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu betul-betul 3 pribadi yang berbeda, tapi mereka mempunyai satu hakikat, dan hakikat itu adalah Allah. Sehingga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Tapi kesatuan hakikat ini membuat mereka bukan 3 Allah, tapi hanya satu Allah saja. Nah, tetapi Sabellianisme itu tidak percaya adanya 3 pribadi itu. Sabellianisme percaya hanya ada satu pribadi Allah dan 3 manifestasi atau 3 perwujudan atau 3 cara penampakan diri. Misalnya saya Ezra ini cuma satu pribadi ya. Kalau saya di rumah ada orang tua, maka saya di rumah itu saya sebagai anak. Lalu saya di sekolah teologi, kalau saya ngajar, saya dosen. Tapi di gereja saya adalah pendeta. Jadi pribadinya cuma satu, yakni Ezra. Tapi di rumah sebagai anak, di sekolah Alkitab sebagai dosen, di gereja sebagai pendeta. Satu pribadinya, tapi 3 manifestasinya, 3 wujudnya, atau 3 penampakannya. Itu Sabellianisme begitu. Tapi jelas Sabellianisme ini adalah ajaran yang salah. Kenapa? Karena berarti 3 peran itu tidak bisa hadir bersamaan. Antara anak, dosen, dan pendeta tidak mungkin. Ya, jadi ditentang oleh kelompok Trinitas ini, atau Trinitas murni, ya,
umumnya adalah yang Katolik ya, tapi tidak semua Katolik. Maksudnya tidak hanya Katolik. Itu Sabellianisme itu jelas tidak kitabiah karena tidak mungkin menurut Pak Esra itu satu pribadi ketika menjelma menjadi Allah, menjadi Roh Kudus, Allah menjadi Yesus, itu tidak mungkin hadir bersama-sama dalam wujud yang berbeda itu. Dan itu jelas ada ayat-ayat yang bertentangan, seperti saat pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, di mana Roh Kudus menampakkan sebagai merpati, kemudian Yesus sedang dibaptis, dan suara Allah datang, inilah anakku yang tunggal. Ya, ini sangat bertentangan kalau menurut para penganut ritual. Oke. Jadi intinya hampir 2000 tahun umat Kristen ini masih meributkan perannya Yesus sebagai Tuhan. Sehingga berbagai muncul teori tentang ketuhanannya Yesus dan yang satu menyesatkan yang lainnya. Jadi konsep ini tetap akan berpolemik terus hingga sampai waktu yang tidak kita ketahui, entah sampai kapan, kira-kira begitu. Demikian kiranya untuk review kali ini. Dan insya Allah pada lain waktu kita akan sambung lagi dengan review-review yang lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.